Keterlibatan perempuan dalam kelompok tani rehabilitasi mangrove itu sangat banyak terjadi. Ada yang mereka menjadi anggota kelompok. Kemarin saya barusan dari Sumut nih, Mas David. Itu ketemu langsung, jadi anggota kelompoknya ada sekitar 40-50 orang, separuh laki-laki, separuh perempuan. Terus kalau yang di Kalbar, itu malah anggota kelompoknya spesialis, perempuan semua. Terus di daerah Indonesia Timur, di Papua, Maluku, bahkan ada kelompok tani khusus perempuan yang mereka itu mempunyai jatah hutan adat. Mereka punya budaya namanya sasi. Jadi di situ hutan itu, areal hutan mangrove itu dikelola khusus, hanya wanita yang boleh masuk mengambil hasilnya. Dan mangrove week di JCC bulan akhir tahun lalu ya. 2021 lalu. Nah, itu dari beberapa provinsi, hampir 20 provinsi yang ikut, beragam produk, tapi ternyata sebagian besar yang muncul ibu-ibu dan mbak-mbak di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam adil dan setara. Perkenalkan, saya Davida Ruston Hussein, pembawa acara pada seri podcast Publikasi dan Diseminasi Praktik Baik Perempuan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Pokja, Pengarus Utamaan Gender, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bersama dengan The Asia Foundation dan beritabaru.co. Program ini bertujuan untuk memperluas dampak positif dari praktik baik keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan tentunya membangun kesadaran publik yang lebih luas. Tema yang akan kita bahas pada seri podcast kali ini adalah mengenai pengelolaan mangrove dan pesisir yang responsif gender. Berdasarkan peta mangrove nasional yang resmi dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, diketahui bahwa total luas mangrove Indonesia adalah 3.364.076 hektar. Berdasarkan klasifikasinya, mangrove lebat seluas 3.121.239 hektar atau 93%. Mangrove sedang seluas 188.363 hektar atau 5%, dan mangrove jarang seluas 54.474 hektar atau 2%. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, luas ekosistem mangrove di Indonesia setara dengan 20,37% dari total luas dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sebaran mangrove terluas di dunia, sekaligus sebagai pengendalian perubahan iklim global. Pasalnya, ekosistem mangrove memiliki kemampuan untuk menyimpan
menyimpan cadangan karbon 4-5 kali lebih besar dibandingkan hutan daratan. Mengutip informasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau disingkat BRGM, mangrove berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi dan tempat pemijahan biota laut. Artinya, ekosistem mangrove merupakan habitat ikan yang dapat menunjang penghasilan nelayan tradisional yang tidak memiliki peralatan modern untuk menangkap ikan di atas 5-12 mil laut. Ekosistem mangrove juga identik dengan kawasan pasisir, di mana kawasan pasisir sendiri dihuni oleh penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrim cukup tinggi. Berdasarkan pidato Wakil Presiden pada 21 Desember 2021, dari jumlah penduduk miskin ekstrim sebesar 10,86 juta jiwa, 12,6% atau 1,3 juta jiwa diantaranya berada di wilayah pesisir. Tidak menutup kemungkinan sebagian besar dari mereka adalah kelompok perempuan. Kepala rumah tangga miskin ekstrim di wilayah pesisir sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan sekolah dasar, tidak memiliki akses sanitasi, air bersih, dan penerangan yang memadai, serta sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh atau nelayan kecil. Dalam menunjang kehidupan sehari-hari, nelayan kecil di kawasan pesisir memiliki ketergantungan terhadap ekosistem mangrove, mengingat fungsi utamanya sebagai penyedia makanan bagi berbagai biota laut, di mana berbagai jenis ikan berkumpul. Baiknya, kondisi mangrove akan memudahkan mereka untuk mendapatkan tangkapan ikan dengan peralatan sederhana. Dalam konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim ke-26 atau COP26 di Glasgow pada November 2021 yang lalu, pemerintah Indonesia menyampaikan upayanya untuk memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai 2024. Rencana rehabilitasi tersebut merupakan yang terluas di dunia. Mengapa pemerintah begitu serius mempertahankan dan merehabilitasi ekosistem mangrove? Apakah restorasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove juga mempertimbangkan kehidupan nelayan miskin, termasuk nelayan perempuan di sekitarnya? Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk melibatkan perempuan dalam mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan? Untuk itu, guna mengulas tema pengelolaan mangrove dan pesisir yang responsif gender, marilah kita undang Ibu Dr. Insinyur Ayu Dewi Utari, MSI. Selamat datang, Ibu. Terima kasih, Mas. Mas Davida. Mas Davida. Davida, oke, terima kasih. Ibu Ayu Dewi Utari ini sapaannya Bu Ayu aja ya? Biasanya dipanggil Ayu. Kita panggil jadi Bu Ayu supaya aja. Ayu terus, Mas. Supaya Ayu terus Supaya ya. Ayu terus, karena perempuan. Bu Ayu ini adalah jabatannya sekarang adalah Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ya, Bu? Betul. Ibu menjabat mulai tahun berapa, Bu? Saya BRGM. di BRGM ini tahun 2021, April tahun lalu, jadi udah hampir setahun. Udah hampir setahun. Hampir ya, Bu, setahun. ya? Bu, ini kan banyak audiens yang tidak tahu sih sebetulnya apa sih BRGM itu, apa fungsinya BRGM itu. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove begitu. Kok kayaknya jarang terdengar ya. Aneh gitu. Oke. Bisa dijelaskan sedikit, Bu, kepada audiens kita? Oke. Jadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove itu sudah tahap kedua dari pembentukan sebelumnya. Dahulu tahun 2016 namanya Badan Restorasi Gambut. Itu dibentuk, mungkin teman-teman masih ingat, audiens masih ingat juga ketika kita terjadi karhutla besar, kebakaran hutan dan lahan besar tahun 2015, di mana ternyata penyumbang lokasi yang terbakar saat itu yang terbesar adalah di daerah Gambut. Sehingga ada perintah Presiden pada saat itu untuk kita harus berupaya semaksimal mungkin mengendalikan karhutla dan dibentuklah BRG. Nah, umur BRG ini 2016 sampai dengan 2020. 2016, 4 tahun ya, Bu? 5 tahun efektif, tapi 4 tahun. 4 tahun itu. Nah, ketika 2020 menjelang berakhirnya Badan Restorasi Gambut, betul. Ada concern dan memang sebenarnya udah jadi perhatian lama bahwa ada satu sisi lagi dari lingkungan yang
perlu untuk digarap, yaitu mangrove. Mangrove. Maka tahun 2020 tugas Badan Restorasi Gambut ini ditambah dengan rehabilitasi mangrove. Itulah menjadi dasar terbentuknya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tahun 2020 sampai dengan nanti insya Allah 2024. Sampai 2024. 2024. Karena kami lembaga non struktural, jadi umurnya itu 5 tahunan. Oh, 5 tahunan. Betul. Selalu diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Sepanjang tugasnya belum selesai dan dibutuhkan, memang dimungkinkan diperbarui. Apa beda tugas dan fungsinya, Bu, sebelum peralihan dengan sesudah peralihan? Kan awalnya BRJ saja, lalu kemudian berganti ke BRJM. Kan nampak, sebelumnya hanya melaksanakan restorasi gambut, sekarang melaksanakan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Dari segi wilayah kerja, kalau dulu BRG ini karena spesifik ya di lokasi gambut, ini kerjanya di 7 provinsi saja. Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalbar, Kalteng, Kalsel, Papua. Okay. Kalau sekarang ditambahi dengan mangrove, ditambahi 9 provinsi. Riau, Kepri, Babel, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Papua Barat. Jadi, dan ada lokasi provinsi-provinsi yang berimpitan. Misalkan kayak Riau. Karena di situ ada gambut dan mangrove, maka tugasnya di provinsi itu ada 2 tugas di situ. Tapi kalau kayak Jambi, karena di sana nggak ada mangrove atau ada tapi kecil kerusakannya sehingga hanya bertugas untuk melakukan restorasi gambut. Jadi totalnya kami sekarang memfasilitasi 13 provinsi di Indonesia. 13 provinsi itu berarti gabungan antara mangrove dengan gambut dan mangrove. Betul, betul. Gitu. Ya, bila melihat luasan dan sebaran mangrove di Indonesia, rehabilitasi mangrove merupakan pekerjaan besar ya, Bu. Ada 9 provinsi yang harus dikelola oleh BRJM sendiri. Apa strategi yang sudah dilakukan pemerintah dalam rangka restorasi mangrove berkelanjutan itu? Jadi kegiatan restorasi dan rehabilitasi untuk lingkungan itu sebetulnya tidak mungkin dilaksanakan sendirian oleh pemerintah. Dalam hal ini kayak BRGM ini adalah pemerintah pusat. Tapi dalam pelaksanaan mau tidak mau harus wajib bekerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga lain, dan ini juga tersebut dalam tugas BRGM di Perpres 120 pembentukan BRGM, bahwa BRGM ini mendorong, salah satu tugasnya mendorong percepatan rehabilitasi mangrove berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait lainnya, KKP, KLHK, karena kami harus bekerja berdasarkan kebijakan yang mereka tetapkan. Kami tidak, memang karena tugas kami membantu. Nah, jadi kebijakan itu semuanya ditetapkan oleh kementerian-kementerian terkait tersebut. Terus yang lainnya pasti ada TNI, Polri, pemerintah daerah, swasta, NGO, dan paling penting lagi adalah masyarakat. Itu nggak bisa ditinggal. Jadi kalau kita lihat berarti multisektor yang harus dikomunikasikan dan dikolaborasikan oleh BRJM sendiri ya, Bu ya. Betul. Nah, selama ini kalau kita lihat kan bagaimana pola pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia menurut Bu Ayu, kan kalau kita lihat kan sampai kalau data terakhir 600.000 yang harus kita rehabilitasi begitu. Nah, apakah dengan adanya BRJM ini kemudian semua ekosistem mangrove berada di bawah tanggung jawab BRJM sendiri? Tidak, Mas. Karena Indonesia kan Anda tahu kita ada 34 provinsi ya. Betul. Nah, sementara dan mangrove ini tersebar juga di 32 provinsi. Karena ada provinsi yang di tengah, pasti dia nggak punya mangrove. Gitu. Betul. Sehingga kita totalnya bekerja sebetulnya kenapa 9 provinsi? Karena kita melihat data dasar pembentukan BRGM tahun 2020 itu melihat data tahun 2011. 600.000 itu adalah data tahun 2011. Di mana ternyata kerusakan terbesar itu di 9 provinsi itu. Di 9 provinsi yang Ibu sebutkan tadi. Tapi di provinsi lain bukan berarti nggak terjadi kerusakan. Nah,
siapa yang bertanggung jawab? Tetap tugas bareng KLHK, KKP, pemerintah daerah, masyarakat. Dan spesialnya di tahun 2021 kemarin, kami ditugaskan oleh Presiden dengan melalui program pemulihan ekonomi nasional, mungkin sudah dengar ya. Betul. Ini kami bekerja di 32 provinsi bersama KLHK, KKP, dan pemerintah daerah. Tapi artinya fokus BRJM sendiri ada di 9 provinsi itu. Spesialis sebetulnya 9 provinsi. Tapi tidak menafikan bahwa kalau ada Tambahan penugasan, ya, tambahan penugasan sangat dimungkinkan sekali dan sudah terjadi. sudah terjadi. Sudah terjadi. Di mana aja sih kalau sekarang penambahan penugasannya, Bu? Di 2021 kemarin kami kerja di 32 provinsi. Jadi se-Indonesia. Ya, 32 provinsi semua. Keterbatasan personil yang kami miliki, kami secara struktur hanya punya 62 sehingga ditambah dibantu teman-teman. Ini kami di lapangan akhirnya kolaborasi full, didukung full oleh Ibu Menteri LHK, ditugaskan Direktorat Jenderal Pedas HL saat itu, sekarang Pedas RH, dengan aparat di bawahnya, UPT, Balai Pengelolaan DAS, untuk membantu, untuk berkolaborasi dengan BRGM melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional percepatan rehabilitasi mangrove. Nah, Ibu tadi kan sempat menyinggung bahwa kerja-kerja BRJM sendiri itu sebetulnya kerja multisektor dengan berkomunikasi dengan multisektor. Dan kalau kita lihat kan yang paling kita tidak berusaha menghierarkiskan ya. Cuman yang kadangkala yang paling bersentuhan langsung itu adalah kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat, Nah, betul. kelompok masyarakat. Bagaimana sih strategi pelibatan masyarakat dalam rehabilitasi mangrove itu, Bu? Jadi gini, untuk pelaksanaan kegiatan BRGM, spesialnya di tahun 2021 kemarin, yang program pemulihan ekonomi nasional, ini dalam pelaksanaannya kita bersama BPDAS, ngobrol langsung dengan masyarakat, kasarnya, karena kita bekerja di luar kawasan hutan negara. Nah, di situ ada kelompok taninya, pasti kita pendekatan dengan mereka, diskusi, ini tambak Anda harus diperbaiki. Karena ketika tidak diperbaiki ternyata hasil tambaknya berkurang karena kondisinya dan lain-lain. Nah, kita pendekatan dari awal seperti itu. Kita sepakat dengan masyarakat, kemudian kita akan dilakukan penanaman mangrove. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi biofisiknya. Atau maunya masyarakat gimana nih? Tapi bukan berarti kita nurut semuanya ya. Karena ada pendapat-pendapat teknis yang masuk ke situ. Nah, satu hal ketika program pemulihan ekonomi nasional kemarin, dalam pelaksanaannya itu semua biaya langsung masuk rekening masyarakat. Semua biaya? Semua biaya. Di cover oleh BRJM atau negara? Negara. Negara ya, Bu? Melalui BRJM kan part of negara. jadi ya betul melalui BRGM. Jadi uang itu langsung tertransfer ke masyarakat dan itulah yang luar biasa. Karena Anda bisa membayangkan mereka orang masyarakat di desa, kelompok tani yang awalnya nggak punya buku rekening, karena diwajibkan punya buku rekening untuk transfer, mereka bisa pose, benar nih, pose dengan buku rekeningnya nunjukin, Bu, duitnya kami udah terima. Dan satu lagi yang paling penting dari proses pelaksanaan PEN Mangrove PRM kemarin adalah ini masyarakat terutama di daerah Indonesia Timur, yang daerah-daerah terpencil remote, mereka bilang, kami betul-betul merasakan keberadaan pemerintah, kehadiran pemerintah bersama kami. Itu yang luar biasa. Wow. Jadi memang kalau daerah terpencil kan mereka jarang disentuh oleh kehadiran pemerintah, apalagi program-program pemerintah ya, Bu ya. Terus kemudian BRJM hadir di sana, lalu memberikan panduan dan bersama-sama merehabilitasi daerahnya. Jadi mereka merasa, wah, memang diperhatikan. Memang diperhatikan, itu yang terpenting. Betul. Lalu kalau sudah melakukan rehabilitasi dan restorasi seperti itu, Bu, kemudian
untuk pemantauannya bagaimana, Bu? Pemantauan, oh ini perkembangannya harus dirawat sedemikian atau ada. Nah, itu yang saya bilang tadi, kita mau tidak mau memang harus bekerja bareng dengan pemerintah daerah, NGO, perguruan tinggi, dan juga banyak lembaga lainnya. Karena tugas kami kan ini 9 provinsi aja dengan jumlah personel yang sangat terbatas. Kalau kita memantau hasil kerja kami kemarin tahun lalu itu 34.000, Mas. Iya, Bu. Anda bayangin 200 orang totalnya kami punya untuk memantau 34.000 itu kan satu orang memantau sekian ribu, impossible Iya, kan. betul. Nah, sehingga kita kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan NGO dan betul. pemerintah daerah, plus juga kita yang namanya teknologi kan sekarang udah luar biasa ya. Sangat mudah Jadi diakses. sangat mudah diakses. Di situ rekan-rekan pemerintah daerah kita kasih guidance Iya. untuk ada sistem monitoring yang disiapkan, tinggal datanya masuk aja. Nah, sehingga itu bisa diakses di mana-mana. Wow. Nah, kalau kita lihat kan kemudian restorasi ini kan akan berdampak positif bagi petani atau nelayan di Iya. daerahnya masing-masing ya, terutama kalau kita lihat pulihnya ekosistem mangrove di suatu kawasan juga berdampak baik bagi masyarakat terutama. Nah, terutama nelayan tradisional, nelayan perempuan dan masyarakat miskin di sekitarnya. Bu, kira-kira dampaknya yang seperti apa yang mereka bisa dapatkan sebetulnya? Ada satu hal yang saya juga pengen selalu sampaikan ke teman-teman semuanya. Yang namanya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, apalagi nanamin mangrove, rehabilitasi hutan itu nanam, itu kan nggak mungkin pendek dampak yang diterima. Anda bisa bayangin, pohon tumbuh, Anda nggak usah yang jati lah, nanam mangga aja, mau cangkok pun 1 tahun, 2 tahun baru menghasilkan, apalagi mangrove. Dan kebetulan pengalaman saya ketika saya lahir sebagai PNS, sejak tahun 93, saya bergelut dengan mangrove, dan ternyata hasilnya itu baru betul-betul dinikmati masyarakat, dan saya melihat langsung tahun 2020. Wow. Bayangin, butuh waktu at least 20 tahun untuk menikmati. Dan itu yang luar biasa adalah di daerah-daerah yang dulu kami bekerja, waktu itu kami ditolak. Ngapain nanam? Oh, sempat ditolak, Bu? Sempat ditolak, ya sempat diacungin golok. Oh, seru pokoknya. Ternyata mereka juga sudah membuat usaha ekowisata. Piknik di situ. Yeah. Itu yang saya lihat langsung terjadi di Brebes Pemalang. Karena saya memang lebih banyak ke Pantura Jawa. Terus mereka juga cerita tambaknya itu, kalau dulu itu mangrove-nya di luar, jadi di pesisir, mereka cerita ternyata hasilnya lebih bagus. Hasil ikannya. Otomatis pakan yang dimasukkan, inputnya berkurang. Saprodinya. Terus yang menarik lagi di Demak. Di Demak itu seru, karena daerah situ pada saat kami masuk tahun 95-96 lagi seru-serunya bikin tambak. Jadi kami ditolak. Ketika 2020 kemarin kami terima video dari volunteer ya. Itu Anda mungkin tahu Demak itu banyak areal yang terabrasi hilang. Oh. Pesisirnya. Di pesisirnya, di daerah pesisirnya hilang karena abrasi atau rob. Nah, itu mereka cerita, kami bersyukur tahun 97 kami mau mengikuti program menanam mangrove. Sekarang kami menerima manfaatnya karena desa kami utuh, sementara desa lain hilang. Itu bangganya itu di situ, Mas. Dan desa lain itu mungkin nyesal juga ya, Bu ya? Iya pastilah. Ya dia kehilangan lahan, dia kehilangan sumber pendapatan. Sementara itu utuh, tambaknya utuh, dia bisa ekowisata. So, tapi panjang. Makanya saya selalu katakan sekarang ini ke masyarakat, ke pemerintah daerah, ketika RHL, orang selalu melihatnya itu investasi yang nggak ada gunanya. Karena panjang. 5 tahun, 10 tahun. Saya selalu katakan kampanye kami, RHL itu bukan cost center,
tapi safe haven, tabungan surga. Iya, safe haven. Oke. Itu. Iya, memang betul Bu. Kalau kita lihat kan memang kerja-kerja seperti RHL tadi itu nggak bisa dinikmati misalnya 1 bulan, 1 tahun begitu. Impossible. Nggak Pasti mungkin. pasti jangka panjang, Pasti. jangka panjang dan itu untuk anak cucu juga sih sebetulnya. Betul, Kalau betul. kita punya pikiran yang jangka panjang. Untuk masyarakat juga di daerah pesisir juga mungkin bisa dipertimbangkan ulang untuk melakukan rehabilitasi mangrove ini ya. Bu, kalau misalnya Kak tadi kan sempat saya singgung juga bahwa dampak kerusakan mangrove ini kan juga tidak hanya menimpa kaum laki-laki saja. Ada perempuan, ada kelompok rentan yang juga tertimpa dampak dari kerusakan mangrove dan di pesisir terutama. Nah, kira-kira seburuk apa sih Bu kalau itu berdampak bagi ada kelompok hal rentan yang begini? paling gampang dipikirkan, Mas. Ketika satu areal itu terabrasi, rob masuk, apa yang Anda pikirkan pasti? Air bersih. Itu basic need kita. Iya. Pasti di daerah-daerah pesisir yang sudah mengalami intrusi parah, itu cari air bersih susah sekali. Dan tugas siapa? Menyiapkan air bersih. Tugas ibu terutama. Siapa yang sehari-hari di rumah? Ibu dan anak. Yang namanya bapak-bapak, sorry ya, mohon maaf, tapi saya cari duit deh. Nelayan ke laut, saya jadi buruh pas nggak bisa melaut ya karena angin gede. Jadi itu dia pasti akan jadi paling terdampak. Akses kesehatan susah karena terputus jalannya, sehingga dia untuk misalkan dia harusnya ke puskesmas, dia naik angkot bisa, ini dia nggak bisa. Dia harus pakai sampan dulu dan lain-lain. Itu dampak yang sangat gampang dan sangat kelihatan. Air bersih itu paling bersih nyata. itu paling nyata ya. Paling nyata. Artinya kalaupun sebetulnya kalaupun abrasi dan mangrove itu sampai punah di daerah situ, justru yang paling rentan terkena dampaknya adalah perempuan dan anak-anak ya. Pasti itu. Yang paling utama, yang paling pertama. Karena mereka berada di situ dan ya boleh dibilang karakter budaya kita itu kan perempuan dan anak-anak stay di rumah, tinggal. Kalau toh mereka berusaha di rumah. Iya. Ini budaya loh ya, bukan, walaupun sekarang banyak terjadi geseran. Laki-laki sebagai pencari nafkah keluar dari rumah, yaitu tadi. Jadi pasti yang paling kena dampaknya untuk cari air bersih, biasanya mungkin dia di desa itu ada sumber air bersih yang bisa diambil. Tapi karena abrasi, karena intrusi, mau nggak mau dia harus mungkin keluar dari desa itu. Dan itu kan ya keterbatasan ekonomi kan, dan keterbatasan tenaga juga. Nyari air bersih kalau laki-laki, mohon maaf, pakai apa itu? Tentengan dua misalkan. Ya, kalau perempuan kan nggak bisa sekuat itu pastinya. Gitu. Nah, Bu, tapi untuk meminimalisir dampak kerusakan mangrove itu kan BRJM punya beberapa program. Salah satunya adalah Desa Peduli Mangrove itu. Yeah. Nah, apa yang menyebabkan kawasan desa dipilih untuk mendorong pengelolaan berkelanjutan ini, Bu? Karena ini juga terkait dengan mungkin Anda sempat mendengar ketika Presiden menyampaikan awal menjabat bahwa salah satu program nawacita beliau itu adalah membangun desa dari pinggiran. Salah satu program nawacita. Program nawacita. Di sisi lain, kalau Anda melihat sebetulnya basic pertumbuhan negara ini kan lebih banyak di desa, Mas. Iya. Yeah. Dan mangrove, Anda bisa berhitung mangrove yang di Jakarta, apa ada di tengah kota? Nggak ada, Mas. Pasti di pinggiran. Pesisir. Betul. Pasti, itu desa semua. Nah, itulah kenapa program BRGM itu Desa Peduli Mangrove. Sebetulnya itu diadop dari Desa Peduli Gambut, di mana ketika kami melaksanakan kegiatan restorasi gambut 2016 sampai 2020, kami melihat bahwa
ya, dan ini based on lesson learned pembelajaran sebelumnya, bahwa semua kegiatan aktivitas untuk perbaikan ekologi dan lingkungan harus mengaitkan masyarakat, harus memandirikan masyarakat, harus membuat masyarakat peduli dan Resilience ya, tangguh begitu. itu. Jadi mau kita ngasih duit 1 miliar kasarannya, tapi masyarakat melihat ya sudah kami buat aja infrastruktur atau apa. Oke, infrastruktur sudah terbentuk, tapi tidak tahu cara menggunakannya, ya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Desa Mandiri itu maksudnya kayak gitu itu. Di support oleh pemerintah. Ini juga kerjasama dengan dana desa yang masuk. Nah, kemudian di situ kita memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana mengelola dana itu. Jadi, misalkan nih, kalau dari ikan tangkapan dari laut, itu apakah kalau biasanya kan memang ikan asin, kemudian ikan asap dan lain-lain, itu biasa mereka lakukan. Nah, yang kita lakukan adalah memperbaiki, meningkatkan nilai jual. Gampang sebetulnya. Packagingnya lebih bagus, diperbaiki. Kita woro-woro, kampanye. Betul. Terus kita juga tidak menggunakan pengawet, sehingga itu sehat dan lain-lain. Branding. Betul. Dan itu tugas perempuan. Iya. Perempuan jauh lebih telaten untuk menyiapkan itu semuanya. Artinya nggak cuma laki-laki saja yang bisa, perempuan juga bisa untuk melakukan tugas-tugas itu sebetulnya. Dua pihak, Mas. Perempuan tanpa laki-laki juga mungkin terbatas. Laki-laki tanpa perempuan, hasil yang diterima tidak optimal. Tidak optimal. Jadi saling support satu sama lain. Saling support. Betul. Nah, Bu, kalau kita lihat kan tadi sempat disinggung kan program-program dari Desa Peduli Mangrove itu tadi. Tapi secara spesifik apa aja sih Bu yang dilakukan oleh BRJM melalui Desa Peduli Mangrove itu tadi untuk melakukan upaya restorasi? Aku udah cerita bagaimana kita meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil mangrove. Nah, ini yang belum terlalu dikenal. Jenis-jenis mangrove itu macam-macam. Ada Visenia, Sonerasia, Rhizopora, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis mangrove itu misalkan dari Sonerasia atau yang buahnya bulat, orang bilang itu, ada yang bilang sebut pedada, jerukan, itu bisa dibikin sirup. Oh, hasil buahnya itu tadi. Terus ada lagi. Dan itu biasa, sorry Bu, saya potong. Dan itu biasanya dipanen oleh petani juga. Iya. Kalau masyarakat lokal udah gunakan itu bisa dijual. Cuman mungkin mereka kemarin terbatas modal, nggak ngerti cara ngolahnya yang bersih, higienis. Ini ya terbatas di situ-situ aja. Nah, ada juga kalau di daerah Surabaya itu dibikin kecap. Oke. Terus, nah kulit batang mangrove itu pewarna yang sangat bagus sekali. Jadi sekarang sudah sangat terkenal batik mangrove. Itu natural. Dan saya baru tahu itu Bu, justru. Sayang. Ya mungkin audiens nanti bisa belajar banyak dari sini ya, bahwa mangrove itu juga banyak nilai ekonomisnya ternyata. Betul. Ada batik, ada kecap, ada sirup yang udah terkenal di mana-mana biasanya sirup. Terus satu lagi, kopi mangrove. Kopi mangrove? Ada memang Bu, kopi mangrove? Ada juga. Jadi memang dia tidak ansih kopi ya, dia campuran dari kopi itu, ada olahannya menjadi. Oh, saya juga pernah tahu tuh kopi biji salak. Kayak seperti itu mungkin ya. Kopi biji salak. Ekstraksi dari kopi. Betul. Mungkin terus tapi rasanya hampir mirip dengan kopi gitu. Ini bukan hampir mirip, memang rasa kopi. Rasa kopi ya. Oke. Berarti tidak hanya murni proses rehabilitasi saja, tapi juga pengembangan ke arah yang lebih pemberdayaan ekonomi dan produktif gitu ya Bu. Harus ke situ, Mas. Karena kalau kita hanya bekerja menanam, maka kayak saya bilang tadi itu jadi cost center. Ngapain saya nanam? Sementara masyarakat kita butuh sesuatu untuk penghasilan hidupan mereka sehari-hari, untuk pengeluaran mereka. Jadi
ya kita harus memperkenalkan mereka ada nilai tambah loh dari mangrove. Tuh. Bahkan juga beberapa wilayah itu piara lebah Di daerah mangrove. di daerah mangrove. Dan Anda harus tahu yang namanya daerah mangrove itu, terutama mangrove yang jadi, kepitingnya luar biasa. Iya, Bu. Betul. Ikan-ikannya juga segar-segar. Jauh lebih segar. Betul. Saya pernah lihat di video di beberapa video YouTube juga beberapa kali ibu-ibu daerah pesisir sana cari ikan di bawah akar-akar mangrove begitu dan besar-besar, kerang juga begitu. Saya kira juga banyak nilai ekonomisnya ternyata, Ibu. Sangat banyak. Selain itu menjaga lingkungan juga nilai ekonomis yang bisa diberdayakan karena perakaran mangrove ini tadi kan sudah dibaca ya, dia menyimpan karbon 4 sampai 5 kali lipat dari daratan. Dan juga di perakaran mangrove ini ikan-ikan bertelur. Jadi bandeng itu dari laut turun merapat dulu, bertelur di situ baru balik lagi. Jadi ini luar biasa, kepiting di situ, ikan itu memang itu daerah tumbuhnya mereka. Nah, Bu, dalam pelaksanaan Desa Peduli tadi ya, yang tadi sempat Ibu singgung juga dan jelaskan juga, apakah BRJ mempersyaratkan keterlibatan perempuan di sana? Tidak secara khusus, tapi keterlibatan perempuan dalam kelompok tani rehabilitasi mangrove itu sangat banyak terjadi. Ada yang mereka menjadi anggota kelompok. Kemarin saya barusan dari Sumut nih, Mas David. Itu ketemu langsung, jadi anggota kelompoknya ada sekitar 40-50 orang, separuh laki-laki, separuh perempuan. Terus kalau yang di Kalbar, itu malah anggota kelompoknya spesialis, perempuan semua. Terus di daerah Indonesia Timur, di Papua, Maluku, bahkan ada kelompok tani khusus perempuan yang mereka itu mempunyai jatah hutan adat. Mereka punya budaya namanya sasi. Jadi di situ hutan itu, areal hutan mangrove itu dikelola khusus, hanya wanita yang boleh masuk mengambil hasilnya. Nah, itu kan luar biasa. Berarti ada beberapa daerah yang memang khusus perempuan yang mengelola di Desa Peduli Mangrove-nya ya, Bu? Betul. Nah, Bu, apa bentuk dukungan BRJM agar perempuan lebih optimal dalam kerja-kerja rehabilitasi mangrove, Bu, di daerah? Kami tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tapi pastinya kan memang pendekatan dengan perempuan harus agak lebih khusus lagi. Ya, betul. Nah, itu kayak itu tadi, ketika berhadapan dengan kelompok tani perempuan yang juga terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove, kita juga memperkenalkan agar mereka membuat produk sampingan, produk lanjutan dari hasil mangrove. Kayaknya bapak-bapak kalau suruh bikin sirup nggak bakalan sanggup deh. Coba deh, mau Pak Anda? Ini jangan bicara chef-chef yang memang para laki-laki itu. Tapi kalau ibu-ibu itu terus terang mereka lah yang memang mengolah. Ketika nelayan, ketelatenannya itu menjadi ikan asin, itu ibu-ibu. Bapak-bapak metik buahnya diolah jadi sirup, ibu-ibu. Untuk hal-hal kasar butuh tenaga bapak-bapak. Tapi yang untuk halus-halus, nah itu ibu-ibu. Jadi bekerja bareng, tapi memang sentuhan untuk ibu-ibu ini lebih khusus karena membuat produk dan juga memperkenalkan mereka dengan teknologi untuk masarin. Supaya sekarang kan banyak nih all shop ya, online. Jadi mereka itu kemarin kami baru saja mengadakan Mangrove Week. Dan Mangrove Week di JCC bulan akhir tahun lalu ya. 2021 lalu. Nah, itu dari beberapa provinsi, hampir 20 provinsi yang ikut, beragam produk,
Tapi ternyata sebagian besar yang muncul ibu-ibu dan mbak-mbak di situ. Mungkin Ibu. kalau ibu-ibu dan mbak-mbak lebih bernilai jual daripada mas-mas kali ya, kalau jaga stand kayak gitu. Tapi mereka udah jalan dengan produk-produknya itu. Oke. Berarti selama ini BRJM juga melakukan pelatihan pengelolaan yang lebih berdaya guna ya Bu ya. Ya, Misalnya kalau tadi kan ada buah mangrove yang dikelola mm-mm. menjadi sirup, itu packaging dan lain-lain. Baik, BRJM juga melakukan pelatihan-pelatihan itu kan? Betul, betul. Pasti step by step. Hmm. Kami di situ ngundang ahli-ahli yang memang sudah punya pengalaman. Itu satu. Atau kami ngajakin mereka-mereka yang udah punya pasar, misalkan itu tadi Surabaya punya pasar tentang mangrove, produk olahan mangrove, kita undang untuk bercerita. Atau sisi lain kayak tadi aku ceritakan juga, kita mengadakan yang namanya Mangrove Week. Di Betul. situ kita memperkenalkan produk-produk mangrove. Jadi memang banyak banyak cara yang kami lakukan termasuk kampanye. Dan kemarin pada saat Mangrove Week itu juga kita mengadakan lomba poster dan foto tentang rehabilitasi mangrove dan pesertanya ternyata mahasiswi, mahasiswa, pelajar, hampir semuanya dan luar biasa. Ramai banget berarti ya, Bu ya di Ya, sana. alhamdulillah. Selama berapa hari Bu waktu itu? Mangrove Week ya seminggu aja. Seminggu Mas. aja ya. Namanya Mangrove Week. Mangrove Week ya. Kecuali mangrovean gitu. Bu, menurut keterangan Menteri LHK ini Bu ya, Bu Siti Nurbaya, saya mengutip itu pada September 2021 yang lalu, total lahan mangrove yang telah rusak seluas 600.000 yang seperti tadi kita singgung ya. Dan itu terjadi di beberapa daerah. Bagaimana sinergi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan daerah dalam upaya mencegah kerusakan ekosistem yang lebih luas lagi, Bu? Hal yang paling penting dilakukan adalah sosialisasi. Memperkenalkan kepada masyarakat tentang pentingnya mangrove, meningkatkan kesadaran dengan itu tadi, dengan Mangrove Week, dengan lomba poster, lomba foto. Dan sekarang zamannya medsos, kami juga ada IG, ada Twitter untuk kerja bareng untuk mengajak masyarakat bahwa mangrove itu penting loh. Nah, ini ya memang harus kayak gitu ya. Sekarang kita kampanyenya kan kampanye melalui media sosial. Yeah. Dan kami pun juga cukup aktif di situ di media sosial. Di media sosialnya betul, ya, Bu ya. Betul. Oke. Bu, kalau tadi kan sempat disinggung ada organisasi masyarakat sipil yang juga ikut andil di dalamnya. Kira-kira apa yang dilakukan spesifik untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil itu untuk melakukan restorasi gambut itu, Bu? Rehabilitasi mangrove. Rehabilitasi mangrove. Sebenarnya sama. Kita bekerja back to back barengan dengan organisasi masyarakat, juga perguruan tinggi itu tadi, dalam rangka mendampingi masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi mangrove. Di sini salah satu dampak dari pelaksanaan PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana transparansi atas program pemerintah itu bisa dilihat. Jadi yang ngomong ke orang luar bahwa duit ini langsung ke rekening, tidak hanya masyarakat yang terima rekening, tapi juga NGO, LSM yang berada di sekitarnya. Karena di beberapa wilayah mereka dengan dana sendiri ini terlibat aktif juga untuk mengawal. Karena apapun mereka juga berkepentingan, mau mereka orang lokal juga kan, ketika itu rusak, betul. Mereka juga terkena dampak. Betul. Nah, kalau skema pembiayaannya sendiri, Bu, dari restorasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, ya BRJM sendiri, itu menggunakan APBN, APBD atau mobilisasi sumber daya lain, Bu? Biasanya? Nah, untuk rehabilitasi mangrove ini karena kami adalah lembaga pemerintah, pastinya sumber utamanya dari APBN. Tapi sebetulnya dari APBN sendiri itu ada banyak mekanisme juga. Ada yang namanya dana transfer,
DAK, DAK. DBH itu dana bagi hasil, itu bisa juga. Kemudian di samping itu ada APBD. Tapi kalau BRGM secara khusus pastinya melalui kita mendorong APBN dan dana transfer. Nah, kalau APBD itu oleh pemerintah daerah. Namun kalau melihat totally kerusakan, kalau hitungan kami dengan 600.000 hektar dibutuhkan sekurangnya kalau nggak salah ingat, saya ngitung waktu itu sekitar 23 triliun. Sampai Kebutuhan. 2024. Bukan sampai 2024, Mas. Ketika 600.000 itu terrehabilitasi, butuh uang sekurangnya 23 triliun. Nah, kalau LHK, BRGM itu jumlah itu cukup gede gitu loh bagi RHL. Investasi yang sangat gede sekali. Nah, di situ kita juga menggalang sumber dana yang lain. Jadi kita kampanye untuk CSR perusahaan dan juga mungkin dari sumber dana lain, misalkan dari luar negeri, apakah dari hibah, apakah dari loan, ataukah dari sumber dana yang lain. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada mereka masyarakat yang secara swadana itu juga melaksanakan kegiatan. Biasanya kami akan koordinasi, kami punya datanya, mereka akan datang, perusahaan juga datang, dia bilang, Bu, kami pengen berkontribusi nih untuk rehabilitasi mangrove. Oke, Anda wilayahnya di mana? Wilayah kami misalkan di Sulawesi Utara. Ternyata begitu kita riset, oh kalau Sulawesi Utara, ini misalkan nih, Sulawesi Utara itu ternyata mangrovenya bagus. Yang kurang bagus Sulawesi Tenggara misalkan. Jadi Anda harus masuk ke situ. Ini gimana? Nah, itu negosiasinya ada di situ. Tapi kita tawarkan, ini loh lokasi kerusakan mangrove, Anda mau kerja di mana? Ini masyarakat yang menggarap adalah ini. Jadi Anda bisa langsung juga koordinasi dengan masyarakat. Artinya sebetulnya tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD. Nggak cukup, Mas. Cukup ya, nggak cukup. Apalagi dengan jumlah total 23 triliun itu tadi. Sekurangnya loh. Sekurang-kurangnya itu. Sekurangnya. Wah, itu akan bisa membengkak lagi tergantung nanti. Sangat dimungkinkan. Kawasan yang direhabilitasi kembali oleh BR. Bu, mari kita minum dulu, Bu. Makasih. Ternyata makasih loh, Bu, suguhannya. Semangat. Ini teh dari mangrove juga, Bu? Bukan ya? Enggak sih. Harusnya saya siapin teh mangrove ya. Ini bener. Tapi mangrove ada. Wow. Jadi diambil dari salah satu daun, kalau nggak salah akanthus ya. Jadi dia semaknya mangrove. Jadi bukan yang risopora atau yang gede-gede. Ini khusus, ini dikeringkan kemudian jadi teh mangrove. Jadi macam-macam, Mas, produk mangrove itu. Dan itu yang telaten adalah para ibu-ibu. Para ibu-ibu. Selagi-lagi para ibu. Emak-emak itu memang hebat. Dengan ketelatenannya, dengan ketelatenannya, semangatnya untuk dapat tambahan penghasilan. Insentif income. Adakah, Bu, program dari BRGM sendiri yang spesifik untuk meningkatkan peran serta perempuan dan pengelolaan perlindungan terhadap rehabilitasi mangrove? Oke. Jadi secara khusus pastinya kita ada yang namanya sekolah lapang. Sekolah lapang? Ya, sekolah lapang itu adalah kita langsung datang ke desa, ketemu dengan masyarakat, apalagi masyarakat perempuan itu tadi spesialnya untuk ini loh, Anda bisa membuat produk-produk olahan dari mangrove. Ini kami datangkan nih ahlinya untuk langsung praktek di situ. Nah, kemudian lebih jauh lagi kita juga berupaya untuk menggandengkan produsen dengan konsumen. Apakah itu konsumen retail melalui Mangrove Week tadi saya sempat cerita, atau mungkin untuk konsumen dalam arti pabrik besar yang butuh kontinuitas pasokan. Nah, kalau butuh kontinuitas pasokan pastinya dia tidak hanya satu kelompok. Nah, ini biasanya para wanita ini dari beberapa desa gabung, kelompok gede, mereka ngatur, oh ya, kamu punya produk misalkan sirup,
Kamu punya berapa? Dikumpulin. Baru setelah terkumpul dalam jangka waktu tertentu di store. Nah, program kita kayak gitu itu Mas. Jadi direct dengan mereka, ngajari mereka, ngajak mereka melihat bahwa ada nilai tambah dari mangrove yang itu secara langsung memberikan tambahan pendapatan. Tambahan ekonomis bagi mereka ya. Betul. Nah, kalau kita lihat Bu, jadi kan dari 2020 sampai sekarang ini kan tugas awalnya BRJ menjadi BRJM ya Bu ya, kalau tadi Bu bilang. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki ke depannya Bu dari program-program yang selama ini berjalan? Oh, pasti banyak Mas. Kita ini bekerja sambil belajar juga. Dan ternyata pengalaman lapangan itu sangat banyak dan Indonesia itu kaya raya. Kenapa saya katakan begitu? Karena program yang dilaksanakan di Jawa misalkan, itu tidak bisa diambil ceplok semua angkut taruh di Sumatera. Nggak bisa. Kita harus melihat karakter lokal masing-masing. Dan disitulah kami belajar sambil bekerja itu tadi. Satu contoh, tadi aku udah cerita, pengalamanku aku garap di Pantura Jawa. Tambaknya itu intensif. Ternyata kemarin saya ke Sumatera Utara, kemarin teman-teman ke Kalimantan, dia tambaknya itu tambak tradisional, nggak dikasih pakan. Jadi kami harus berpikir gimana agar itu semuanya menjadi ramah lingkungan, tapi tetap memberikan pendapatan nih. Bagi petani ya. Nah ini harus, dua hal ini harus seimbang. Dan sekali lagi, antara satu wilayah dengan wilayah lain, karakter biofisiknya beda. Karakter masyarakatnya pun beda. Nah, betul. Peran perguruan tinggi, NGO, pendamping, itu sangat penting dalam kami bekerja bareng itu. Oke, artinya peran kolaborasi yang lebih mantap lagi perlu untuk ditingkatkan lebih. Disinergikan terlebih lagi. Betul. Ya. Nah, kalau untuk concern terhadap keterlibatan perempuan, apa yang kira-kira perlu dikembangkan ke depannya, Bu? Perempuan itu adalah betul-betul menjadi tulang punggung keluarga. Karena dia yang berhadapan, yang mendidik generasi berikutnya. Nah, mungkin karena kalau bapak-bapak tidak intens ketemu anak-anaknya, tapi yang ngajarkan kepada anak-anak sehari-hari, sejak dia mulai dari lahir belajar jalan, ngajari jaga kebersihan, ngajari itu ada tanaman jangan dicabut, itu ada mungkin ini lokasi ini ada mangrove, tolong dijaga ibu-ibunya. Nah, jadi memang keberadaan perempuan untuk mendukung pelestarian lingkungan ini sangat-sangat urgent sekali, karena dia yang langsung mengajarkan kepada anak-anak. Kenapa harus dari anak-anak? Karena pendidikan usia dini itu jauh lebih nyantol di kepala daripada nanti. Anda diajari buang sampah ketika Anda mahasiswa, dengan Anda dibiasakan mulai dari kecil tempat sampah, itu pasti beda hasilnya. Dan itulah peran ibu. Itulah yang harus kita terus tingkatkan ya Bu ke depannya. Betul. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya Ibu Ayu. Atas waktunya juga terima kasih banyak udah menyediakan dan meluangkan waktunya. Nah, Bu, sebagai penutup nih, mungkin ada pesan-pesan Ibu yang ingin disampaikan kepada audiens semuanya. Yang jelas, kalau tagline-nya BRGM, pulihkan gambut, hijaukan mangrove untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah kita. Apa tadi Bu? Kita bisa pulihkan gambut, hijaukan mangrove, tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Nah, pemirsa sekalian, telah sampai di penghujung acara dari podcast seri publikasi dan diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan tema pengelolaan mangrove dan pesisir yang responsif gender. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Insinyur Ayu Dewi Utari, MSI,
Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebagai narasumber, serta Pokja PUGK LHK, dan The Asia Foundation, serta tim beritabaru.co yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Terima kasih juga untuk para penonton yang telah bergabung dan menyimak program ini dari awal hingga akhir sesi. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan setara.